Di belakang itu dia bilang, for I know the plans I have for you, ya. Karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Wah, Sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. oke. Jadi aku juga, oh iya ya. Jadi sebenarnya kita tuh bukan rancangan kita loh. Jadi dia bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku oh, mengenai kamu. Jadi sebenarnya kalau gitu sih, sebenarnya tuh uang saku udah disiapin. Sebenarnya ya, kalau begitu Itu kan. ada tulisannya, for I know Amin, the amin. plans I have for you. Aku tadi baca tadi sana. Saya juga dulu tuh Wester, kadang-kadang kalau ngomong ayat itu tuh eh, gini kan, saya pikirnya gini kan. Aku tahu rancangan apa ya? Yang tadi tuh rancangan mengenai kamu. Aku pikir begitu kan. Aku tahu rancangan-rancangan mengenai kamu gitu, yang ada padaku gitu. Tapi rupanya kata-katanya itu lebih menarik gitu. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ih, kok dia yang pikir, kok dia yang nentuin hidup kita sih kan gitu kan gitu kan gitu kan. Nah, kalau dalam hal ini mengenai kehidupan, rupanya lebih bagus kalau kayak gini nih kan. Artinya apa? Ya pakaian di perjalanan udah disiapin kan. Eh, yang jagain juga mungkin ya. Terus udah duluan tuh yang apa yang survei dulu gitu jalannya nanti gimana. Terus jangan lupa ya uang saku kan ada. Harusnya mikirnya gitu ya, gitu. Mikirnya gitu. Nah, teman-teman kita bisa sesantai itu nggak mikir kayak gitu. Kalau kayak gitu aman, aman tentram loh jinawi itu. Ya, ini salah satu dimensi dari ketenangan, gitu. Tenang nggak? Ya, ketenangan itu seperti saya bilang hari Senin Selasa kemarin ya, dia itu absolut. Dia tidak bisa berpura-pura. Jadi orang nggak bisa berpura-pura tenang, nggak bisa. Gitu. Dan justru kalau kita lihat orang tenang banget itu, kita kagum gitu ya. Cara ngomongnya gitu ya, nggak ngerojos gitu kan. Ya, jadi ngomongnya diatur gitu ya. Nah, biasanya tipikal wise man kan, orang yang bijaksana gitu. Orang yang bijaksana. Berkali-kali. Gimana Bu Esther? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Luar Itu biasa. Bapak. Siapa yang bisa bersaksi di sini bahwa benar-benar berkali-kali, 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 kali-kali, berkali-kali, kali-kali. Harusnya gitu ya. Engkau menolong. Ya iya, siapa yang maksudnya ini gitu loh. Terpanggil jiwanya gitu untuk berkata, iya, benar ya Tuhan tuh benar-benar berkali-kali sudah berkali-kali gitu. Bahkan ketika saya tidak layak ditolong, Tuhan juga tolong. Betret nggak itu? Hah? Ya, saya sering di dalam keadaan gitu ya. Jadi saya rasa tidak layak ditolong, tapi Tuhan tolong. Ya, saya ingat Yesaya 41 ayat 10 teman-teman ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini alam. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah rancangan-rancangan yang ada pada dia mengenai mengenai kita. Gitu. Apa kita nggak tenang teman-teman kalau mendengarkan apa firman seperti itu? Ya, siapa yang bisa rasa tenang gitu loh kalau mendengar firman seperti itu? Boleh lambaikan tangannya. Terus apa yang membuat kita nggak tenang biasanya?
Ih, cinta boys. Love. Apa? Itu benar banget, Pak. Hmm. Firman itu Hmm. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Benar nggak teman-teman? Didengar gitu ya. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Jadi itu menarik ya. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Kayak ada orang yang bilang gini, jangan bimbang, aku di sini. Terus kenapa kalau lu di situ? Kan gitu ceritanya gitu. Kan gitu kan. Kayak ini ya. Pernah wapres kita ngomong gitu ya. Saya sudah di sini, katanya kan gitu. Nah, ini kan pasti ada. Ini ada sesuatu yang besar dong. Kalau sampai kita interaktif ya teman-teman. Ini hari Kamis tuh kalau saya gantiin Pak Anton tuh pasti bukan materi saya, tapi materi abal-abal ya. Maksudnya, Itu yang telepon itu Pak Endo 333 50 15 tuh. nah silakan. Yeremia 30 ayat 3, Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku, berserulah kepadaku apa yang kalau aku akan memberikan engkau hal-hal yang engkau belum beritahuan kepadamu. Itu dia. Itu ayat tuh. Hafal saya. Bukan hafal, saya ngerti tuh. Yang Pak Hen suka kalau khotbah tuh di sana. Iya, iya. 3 50 15. Nah, itu Jadi Pak Daniel kalau kalau dengar ayat seperti itu rasanya gimana Pak Daniel? itu senang sekali saya nih. Ada apa-apa berseru saya nih. Senang atau Gembira saya, hati saya senang hatinya kan. gembira? Blong, blong. Ada hubungannya dengan hatinya tenang? Tenang, tenang. Saya tenang. Tenang. Saya ada gerutu-gerutu, saya berseru dulu. Hmm. Tenang lagi. Jadi tenang gitu, tenang kan Pak? Agak tenang lagi. Tenang. Hati saya. Tenang, Menghadapi bulan Desember itu tenang kan? tenang aja saya bilang. Sekarang tenang aja. Nggak ada Tenang. apa. Hmm. Biar uang Kamu masuk, dia tenang aja. apa? Biar uang masuk, Ngomong, tenang aja. Saya masih bisa makan. Saya bilang istri saya, kita kan bisa makan. Ya udah. iya, betul. Tenang ya. Pasti Walaupun soalnya iya. kalau kita udah lihat pohon Natal tuh, kalau kita laki-laki agak ini juga ya. Pohon Natal masih ada di rumah, masih Oh, dipajang. pohon Cuman Natal. Iya, maksudnya, iya, iya, oke, ya. Jadi tenang ya, dengan dengar firman itu tenang tenang. ya. Dekat itu dia kalau kita bersedih apa kita berseru itu dia saya bilang anak saya lu Berserulah. lihat tuh telepon 333 50 15 lu baca Yeremia 33 buka ada apa berseru kita sama dia Tuhan akan memberikan hal-hal yang engkau yang belum diketahui sama kita dia akan memberikan kita Hmm. minta apa apalagi mau Natal Baik, hadiah tunggu-tunggu Natal Pak Daniel. Coba kita dengar nih, Mira bacain ayatnya, ayatnya Pak Daniel. Itu ayatnya beliau tuh nomor teleponnya katanya. Yeremia 30 ayat 3 333 ayat Yeremia 33 ayat Berkali-kali. Bagus tuh lagu lah. Waktu gue dengar di TikTok pertama langsung ini, kayak tercerahkan gitu. Silakan Mira. Soalnya gini, Bester, itu lagu sekarang paling update tuh di TikTok. Itu si apa? Si yang apa nih? Yang ciptakan belum rekaman, itu udah ada di TikTok soalnya. Belum di apa istilahnya? Belum di belum dirilis gitu ya. Ya silakan Mira. Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hmm. Wih, luar biasa ya. bagus. Berserulah kepadaku dan aku akan memberitakan hal-hal yang tidak kau pahami. Mazmur Jadi, 50 Mira. Mazmur 50 15. oke, Mazmur 50 15. Ini karena pengantar lagunya berkali-kali ini jadi ayatnya harus gini.
Ya, jadi pokoknya saya nanti Bu Esther nyanyi apa tuh nanti ke arah situlah. Ini juga baru saya pakai ini, saya baru rencana ini tadi. Background. Oke. Bagus loh Mazmur, background ini. Iya, silakan. Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya, nah menarik ya. Ada satu kata nih yang ini teman-teman yang bagus nih. Jadi kita berseru pada saat Kesusahan. Kesesakan. kok Sesaat kok kesesakan. iya kok Pak Daniel kayaknya jawabnya gitu kayak gimana? Gimana Pak Daniel? Berseru kalau Kita sedang kesusahan. Apa-apa. oh iya kesesakan ya. Sekarang. Iya, paling enak berseru kalau lagi kesesakan gitu. Enggak. Kebanyakan saya kalau lagi ada masalah, ya gitulah. Ini saya cari ginian, saya ingat. Apal di, bukan apal. Emang saya punya Iya, ini. apa-apa, hafal, memang Apal sih firman. apal. Cuman nggak apal se itu. Cuman saya tahu intinya, saya tahu. Kita berseru apa-apa akan diberikan Tuhan yang belum saya ketahui saya berseru kita. Kita imanin pasti. Biasanya kenapa Pak Daniel berseru gitu? Kalau Berseru dan memanggil namamu, ya kan? eh, Berdoa. Coba kenapa? Kadang-kadang berseru itu kenapa, Pak? saya berseru tuh kalau ada masalah apa saya berseru. Kalau saya minta ada apa-apa gitu. Kalau umpama masalah ada mobil apa-apa, ada itu masalah cekcok apa, saya Itu suka di berdoa kali kalau itu. saya berdoa tapi saya berseru juga nama berdoa kita berseru juga sama Tuhan. Kita Hmm. kata-kata itu kan berserulah padaku. Bukan itu Tuhan huruf besar. Berseru kepadaku. Itu huruf besar. Itu Tuhan Yesus itu. Ya, tapi Pak Daniel berdoa atau berseru? Saya istilahnya berdoa itu namanya. Berseru. Berdoa ya, Kita berdoa. berseru. Nah, Penting saya pernah nggak Bapak berseru dalam keadaan kayak apa yang berseru itu? saya kebanyakan kalau bukan ada masalah ribut-ribut bukan. Kalau saya nggak ada pemasukan apa saya emang tiap hari doa gitu. Cuman nggak saya jarang minta-minta, jarang minta-minta, jarang. Minta kesehatan bener, saya minta keluarga Itu sehat. berdoa. Tapi kalau kadang berseru itu kalau dalam keadaan seperti apa? Kalau berseru itu kalau saya umpama kagak memang pemasukan kurang apa-apa, saya itu sama juga doa sih. Saya berseru Enggak, juga. memang dibedain, nggak apa-apa, Pak. Memang beda, memang dibedain. Kalau Enggak, kalau kalau orang lagi mau makan kan nggak mungkin berseru, Pak. enggak. Kayaknya Iya, lagi gitu maksud saya. Teman-teman tahu nggak arahnya ini? Ini supaya kita bisa ngerti lagu tadi berkali-kali gitu loh. Itu tahu nggak sih kata-katanya itu sederhana tapi apa ngenes gitu. Ngenes itu apa sih? Tapi ini loh merasuk ke dalam jiwa gitu. Ya kan? Iya kan? Ini kayaknya teman-teman nggak ya Dorcas tahu lagu itu. Berkali-kali eh? Siapa yang tahu lagu itu? Coba. Oh iya penyanyi Yanti ya. Ih Rida. Oke, coba Rida tahu nggak? Rida coba nyanyi. Soalnya pasti Lester pengen dengerin kan. Coba Rida. Oh pakai gitar katanya kakak. Kakak pakai gitar. Nggak bagus lagunya soalnya. Lagunya sederhana tapi kayaknya kita banget gitu loh. Bener nggak sih? Pak Tagus rasa ini nggak lagu itu? Belum belum hafal lagunya. Oh belum hafal. Iya. Iya. Ya udah, Rida bisa. kita ulang lagi Bu Esther. Berkali-kali kita tetapin. Kali-kali.
Bagus loh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Bagus. Bagus Rida, bagus lagunya. Kayaknya dia udah sering nyanyiin ya, Buster ya. Kelihatan. Boleh dibuat di TikTok itu, ya. Nanti saya bilangin Pastor Lepri lihat, ya. Bagus lagu itu dibuat di TikTok terus kan ada ada gerakannya gitu. Buster nyanyi sekali lagi biar ini yang berkali-kali. Bagus lagunya. Bagus teman-teman, ya. Kita nih sering banget. Kita tuh ini lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sudah terlalu banyak, terlalu. Apalagi kami yang sudah tua-tua ini, mau ditulis juga nggak, kertas nggak habis gitu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali, sekali lagi bareng-bareng nyanyi yuk. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada ada, Yesus setia. kita berseru itu kalau kita ada di dalam lembah kelam. Dan berkali-kali Tuhan itu sudah kuatkan kita. Mungkin dia itu tidak angkat, tapi dia kuatkan untuk berjalan melewati lembah kekelaman itu. Persoalan masalah kita itu berbeda-beda, teman-teman. Tapi sudah sangat sering kita melihat pertolongan Tuhan kan di dalam kehidupan kita. Nah, ini dimensi beristirahat di dalam Tuhan itu, ini salah satunya. Kita bisa tenang kalau benar-benar kita beristirahat di dalam penyertaannya Dia yang setia. Kalau kita tahu bahwa di dalam lembah kelam itu, di dalam kekelaman itu, Dia selalu bersama. Saya suka ya, karena kata berkali-kali itu diletakkan di depan gitu. Ya, kalau kita dikuatkan Tuhan, dihibur Tuhan, tapi kita sadar nggak sih bahwa benar-benar sudah bisa nggak tak terhitung gitu kan?
cintanya, tak terhitung kasihnya, tak terhitung uluran tangannya, tak terhitung belayan kasih sayangnya. Pasti teman-teman sudah sering banget mendapat belayan kasih sayang Tuhan. Gitu. Dipeluk dengan kasihnya yang kita nggak pernah pikir gitu. Kita nggak pernah sampai kok bisa dia dapat menjangkau kita. Sampai dia itu dapat mengangkat kita kan. Gitu. Nanti dengerin lagi ya. Nanti dengerin lagi lagu itu ya. Dan saudara ingat gitu. Sudah seberapa sering Tuhan itu menolong. Gitu. Di dalam kekelaman kita berseru kepada dia. Nah, saudara tahu nggak? Itu sesering mungkin kita memiliki refleksi kehidupan seperti itu membawa kita ke dalam ketenangan. Karena kita tenang kalau kita bisa menyadari atau bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa tenang. Kita bisa kuat. Gitu. Ya. Kalau kita merasakan kita tidak sendiri. Bahwa ada dia yang menopang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita keluar. Ya, keluar dari permasalahan. Keluar dari keadaan itu. Ya, keluar jadi pemenang. Gitu. Itu yang akan membuat kita menikmati ketenangan. Gitu. Nah, saudara tahu nggak? Ketenangan ini itu bukan hanya untuk saat itu saja. Gitu. Ketenangan itu bukan hanya untuk memberi kita penghiburan saat ini saja di sini. Ini lebih daripada itu. Ini jauh lebih penting daripada itu, saudara. Apa pentingnya? Kualitas manusia batiniah itu sudah pasti dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ketenangan yang luar biasa gitu, di dalam Tuhan. Gitu. Jadi ketenangan di sini bukan cool gitu loh, saudara, cool gitu ya, gitu, cool dingin gitu ya orangnya, bukan ya. Ada orang kalau gitu orang bisu paling tenang dong, enggak ya, gitu ya. Jadi tenang di sini itu adalah ketika dia, saudara, ketika dia tahu persis bahwa ada banyak nih keadaan-keadaan yang membuat dia bimbang, gelisah, gentar gitu. Tapi dia tenang. Nah, kenapa dia bisa tenang? Ya, Yesaya 41 tadi ya. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Maksudnya apa? Aku yang memiliki langit dan bumi. Aku yang memerintah jagat. Mataku memandang ke ujung-ujung langit dan ujung bumi. Tak ada yang tersembunyi dari hadapanku. Kan gitu kira-kira. Dia bilang, aku ini Allahmu. Kata ini, saudara, itu persis sama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ketika masa-masa di mana itu mencekam, Yesus akan segera pergi dari dunia ini, dari bumi ini. Yohanes 14 ayat 1 kan. Dia bilang, jangan gelisah hatimu. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepada aku. Jadi itu mirip nih ya. Yahweh Elohim katakan, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Gitu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Gitu ya. Karena dia adalah yang pegang hari esok. Gitu. Dia yang memegang hari esok. Dia yang memegang apa yang, nah ini kemarin saya cerita ya. Kerajaannya itu tidak seperti cara pikir atau cara pandang dunia. Gitu.
Dia yang mengendalikan apa yang paling tidak dapat kau kendalikan dalam hidupmu. Dan dia mau memakai yang kau tidak dapat kendalikan itu mungkin yang dia paling kendalikan untuk membawa engkau sukses di dalam perjalanan hidup. Benih itu harus mati baru bisa tumbuh. Nah, gitu. Saya ini petani, kami ya, beberapa orang di sini petani, tahu persis tuh. Benih yang bagus itu kalau kita taruh di air itu dia tenggelam. Benih yang tidak bagus itu dia melayang-layang. Bobotnya ringan. Itu terbukti bahwa apa, saudara, ya menarik ya. Jadi dia mati sebenarnya. Benih itu mati, tapi dia mati, ya saudara, ya, mati. Tapi di dalamnya itu ada sumber kehidupan gitu. Saya juga baru tahu itu ya, bahwa menarik ya. Benih itu selama kurun waktu tertentu, apa yang ada di dalam benih itu cukup untuk bahan makanan supaya benih itu tumbuh gitu. Nggak perlu makanan. Kebayang ya? Selama dua minggu itu benih itu nggak dikasih apa-apa loh. Hanya ditenggelamkan di air. Hanya ditaruh di habitatnya, kemudian dia bisa tumbuh. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Ya, benih itu harus mati supaya dia bisa tumbuh. Gitu. Apa yang mungkin paling saudara tidak bisa kendalikan dalam hidup saudara? Apa itu kira-kira? Minggu depan? Bulan depan? Atau tahun depankah? Gitu. Atau apa yang lebih besar dari itu? Kehidupan anak-anakmu? Pekerjaannya? Gitu. Masa depan dia? Apa yang paling saudara tidak kendalikan? Tadi malam saya katakan, mungkin itu yang Tuhan paling kendalikan. Ya. Untuk dia pakai. Membangun saudara. Gitu. Membentuk saudara. Untuk menjadi sama seperti yang dia rancangkan. Gitu. Seperti benih itu. Kalau dia tidak mati, dia tidak akan tumbuh. Gitu. Sampai kita kan tunggu ya, benih itu sampai dia tua banget gitu. Dan kemudian dikeringkan gitu. Ya, dia sampai benar-benar habis gitu, baru kemudian dia menjadi benih atau bibit yang bagus gitu. Nah, teman-teman, ini ada hal di sini yang penting gitu, yaitu bicara mengenai menemukan ketenangan di dalam hidup. Gitu. Ya, menemukan ketenangan dalam hidup. Ketika kita tahu bahwa hal yang paling mungkin kita tidak dapat kendalikan dalam hidup kita, itu dipakai Tuhan. Dan itu yang Tuhan kendalikan gitu, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Sampai kita bisa melihat seperti tingginya langit di atas bumi gitu. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancangan. Ada berapa banyak loh kita di sini teman-teman yang nggak pernah terpikir di mana kita ada hari ini gitu, atau bagaimana kita ada hari ini. Saya tuh salah satunya. I never been. Saya nggak pernah pikir, nggak pernah terbayang. Kata orang Inggris, never an inch. Tidak seinci pun saya berpikir sedikit pun tidak gitu. Kalau Tuhan sudah membawa saya ke tempat di mana saya ada sekarang. Ini bukan bicara mengenai banyak, besar, tinggi, enggak, saudara. Spiritual experience, ya, pengalaman rohani itu, saudara nggak bisa tukar dengan apa.
Saudara, dunia ini akan segera berakhir. Saudara mau check out atau nggak check out, dia akan tetap berakhir gitu. Suka nggak suka, it's going to be over. Itu harus benar ditanamkan. Hidup ini tragis. Sehebat-hebatnya pesta itu akan berakhir. Sepedih-pedihnya persoalan hidup juga itu akan berakhir. Kayaknya gue lebih kelihatan pedih ya dari cara ngomongnya tadi itu ya. Ya kan? Gue lebih highlight pedih gitu ya. Bener nggak sih? Saudara benar. Ya? Gitu. Saya melewati getir namanya. Getirnya kehidupan. Getirnya kehidupan. Saudara mungkin merasa gimana apa nggak seperti apa nggak bisa merasakan gitu ya. Tapi ya gitu teman-teman ya. Eh, kalau kita berharap sesuatu dan harapan itu tidak kita dapatkan itu ada orang yang merasa getir gitu. Gitu. Biasanya saudara dihargai terus tiba-tiba sudah nggak dihargai gitu. Oh, itu bisa getir juga. Nah, tapi keadaan-keadaan yang tidak terkendali oleh kita, yang tidak kita dapat kendalikan begitu, itu justru Tuhan pakai. Tuhan pakai untuk membentuk saya dan saudara. Saya pernah dengar cerita Dorcas. Waduh, saya juga kalau dengar cerita itu jadi, hah? Masa sih? Itu ada di mana? Gitu. Jangan-jangan cuma ada di Kupang. Gitu. Dorcas ingat nggak cerita itu? Ya? Ketika teman sendiri memfitnah kita gitu kan. Waduh. Teman sohib gitu. Pada saat dia sakit kita urus. Terus dia fitnah kita coba, ya kan gitu. Uh, Pak Tadus lebih parah. Pak Tadus lebih parah. Dibimbing secara rohani, dikorbankan segala macam supaya pertumbuhan rohaninya bagus. Malah barangnya Pak Tadus dicuri gitu ya. itu ya itu bisa nyanyi lagu itu juga. Berkali-kali kau menolong, berkali. Ya, itu. Jadi kehidupan-kehidupan seperti itu, saudara, kalau kita kemudian bisa keluar jadi pemenang, gitu ya, itu kualitas rohaninya luar biasa, gitu, luar biasa. Jangan silau dengan dunia ini, ya. Apa? Ke, apa? Kenanana memudarkan dunia. Enggak apa di depannya apa? Keindahan. Keindahanmu memudarkan dunia. Nah, supaya jadi gini, keindahanmu memudarkan dunia. Kita tidak silau dengan dunia. Tapi bagaimana caranya? Ya menemukan keindahanmu itu. Nah, keindahan Tuhan itu adalah berkali-kali kau ya kan? Kan itu. Kalau kita tidak sampai sesadar-sadarnya mengenai itu sulit loh. Kualitas rohani pasti sulit. Dan di dalam keadaan, di dalam mentalitas gitu, untuk terus selalu menyadari akan pertolongan Tuhan yang berkali-kali itu, kita pasti dibawa ke dalam ketenangan gitu. Kalau Tuhan sudah menolong saya di hari-hari yang aku telah lewati, sampai aku berada dan berdiri tegak hari ini. Ada lagunya lagi, berdiri tegak hari ini, maka pasti aku percaya Tuhan yang sama. Ya kan? Yang sudah berjalan di depan, kan gitu, untuk membuka jalan. Dan saudara, jangan lewatkan cerita-cerita bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Wah, itu jangan pernah. Jangan pernah. Karena itu cerita itu seperti resonansi. Gitu bergetar terus. Kalau saudara nggak sambut itu, dia getarannya semakin kecil. Gitu. Tapi kalau saudara sambut, terus ingat, ya, bagaimana dia menolong saudara, maka
itu dia akan terus bergetar ke depan. Itu dimensi yang bisa membawa kita ke dalam ketenangan. Itulah yang disebut beristirahat di dalam Tuhan. Ya, istirahat di dalam Dia karena tahu persis, memahami persis, mengingat persis gitu. Bagaimana Dia sudah menolong saya dan saudara. Nah, apa pertolongan yang paling saudara inginkan dari Tuhan dalam hidup saudara? Ini pertanyaan ujian nih. Apa pertolongan yang paling saudara inginkan dari Tuhan dalam hidup saudara? Apa kira-kira? Harusnya langsung bilang, kalau Bapak apa? Gitu. Coba. Coba tanya balik kan, saya nggak mungkin jawab. Kalau Bapak apa nih? Nggak ada yang mau tanya ya. Kalau Bapak apa, Pak? Saya jawab pakai lagu kan. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Jadi asal Tuhan ada di sini, aku nggak butuh Yanti, aku nggak butuh Batetes, aku nggak butuh. Asal Tuhan ada. Amin. Amin. Ya, Amin. tapi yang menjadi hukumnya Tuhan ketika aku bilang aku bersamamu Tuhan, ya, aku lewati semua ini, maka Dia bawa semua saudara-saudara yang memiliki kerinduan yang sama, gitu. Ya, saya tadi di depan Bu Esther bilang, ya kita belum pernah ketemu ya, ya juga ya, kita belum pernah ketemu ya, tapi Tuhan Yesus membawa kita uh, uh, bisa saling mengasihi, gitu ya, bisa ada di dalam persekutuan, ya. Tapi benar juga ya. Ya tapi udah ketemu kan, ada Dorcas sudah ketemu, Pak Tadus sudah ketemu. Ini yang Kalau saya meminta pertolongan dari Tuhan, biar Tuhan yang menyertai kehidupan kita, Pak, dalam keluarga, dalam sehari-hari, Pak. Begitu, Pak. Jadi penyertaan Tuhan yang penting gitu kan? Betul, Pak. Iya. Asalkan Tuhan ada, tidak apa-apa, tidak ada nasi kan? Tidak ada khawatir lagi, Pak. Kalau Tuhan sudah menyertai kehidupan kita, Pak. Iya. Cuma, ya kan saya bilang tadi, Kalau Tuhan sudah ada, masa tidak ada nasi? kan gitu kan? Iya. Jadi, iya, jadi saudara jawab begitu. Tadi kan saya bilang gini, Koafi, ya kalau asalkan bersama Tuhan nggak apa-apa ya, nggak ada nasi. Nah, Pak Tadus jawab, kalau Tuhan sudah ada, tidak mungkin tidak ada nasi. Bahkan ada ikan goreng. Ya, ya itu kita lihat itu teman-teman ya. Tapi hati kita tuh bisa sungguh-sungguh bisa begitu. Bisa kita sungguh-sungguh begitu. Asalkan bersamamu, ya, ku lewati semua kan. Bersamamu Bapak, ku lewati semua. Terus bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bagiku. anugerahmu besar melimpah bagiku.
Betul nggak Pak Daniel? Saya baca satu ayat dulu, Pak, yang tadi. Baca, ayo. Baca, Pak Tadus. Nomor 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Wow. Amin. Wow. Kalau anaknya saja dikaruniakan kepada kita, ya, diberikan, bagaimana mungkin ya segala sesuatu ya tidak Sedih dengar ini Pak ya. Hah? Sedih itu maksudnya sedih sih dengar ayat ini. Sedihnya tuh karena kadang-kadang kita nggak percaya gitu. Iya, itu tuh betul. Jadi sebenarnya aduh Tuhan sedih deh sedih gitu. Iya. Dan kesedihan seperti itu harus sering-sering kita rasakan gitu. Nah, saudara tahu nggak? Melankolisme atau kesedihan seperti itu membuat kualitas atau karakteristik manusia batinnya gitu itu berkualitas. Gitu. Dan ketenangan seperti itu yang dikatakan di dalam Wahyu 14, Wahyu 6, itu beristirahat di dalam Tuhan. Pada saat tubuh ini lepas dari jiwa, lepas dari roh, maka dia benar-benar beristirahat di pangkuan Bapa di surga. Itu luar biasa itu. Itu dipelihara dari hari ke hari. Gitu. Coba saudara bayangkan, ketika kualitas hati seperti itu keluar ke ruang bebas di luar sana, ketemu dengan, kalau kita naik motor, ketemu dengan macet, banyak orang yang nyebrang sembarangan gitu, orang yang senggol gitu kan, waduh, hati itu terancam ketenangannya kan, pikiran itu jadi kacau lagi gitu ya, kacau gitu ya, sampai kita mengambil jalannya kita sendiri jadinya kadang-kadang kan, pakai logika sendiri gitu. Nah, saudara ingat kemarin kan, ketika Yesus dan para murid-muridnya itu menyingkir, dikatakan menyingkir, mencari tempat sepi, dikatakan gitu, sendirian katanya, ya, untuk bisa sendirian dan beristirahat. Nah, kita harus dalam setiap hari ya hidup kita itu, kita harus selalu punya yang namanya devotion time gitu, atau silent time, waktu-waktu di mana kita itu refleksi diri gitu. Nah, itu akan membuat kualitas rohani kita menikmati yang namanya ketenangan di dalam Tuhan. Gitu. Itu boleh berbicara bersaat teduh ya Pak? Iya, saat teduh. Tapi biasanya kalau habis saat teduh itu udah diasosiasikan atau diterjemahkan dengan seperti satu ritual gitu. Ritualnya itu adalah doa dulu, terus buka ayat firman. Kalau ada renungan, biasanya renungan Pak ya. Ya, buku renungan, ayatnya apa, baru baca renungannya. Dan cepat-cepat. Ya bentar. Bentar dikit lagi. Doa. Ya, oke, bentar. Bentar ya, Tuhan. Mungkin tidak ya, nggak se-ekstrim itulah. Ya, tapi kitanya sendiri kadang-kadang kan, ya buru-buru kan, sambil doa gitu. Nah, saudara pasti nggak dapat kan? Gitu. Tapi ya sebenarnya kadang-kadang juga kita tidak sendiri kayak gini terus kita dengerin lagu gitu, terus dengerin orang teman-teman cerita, terus baru tahu ya. Saya sih nggak punya agenda kayak gini teman-teman kan. Tapi saya dengar lagu-lagu tadi itu bagus gitu ya untuk jadi refleksi. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, ya kan? Bagus nggak badannya? Nanti kasih tahu Matius, ini lagu ini bagus. Pak, boleh tanya, kalau ketenangan itu harus disertai percaya apa enggak Pak? Gimana?
ketenangan itu? Ketenangan itu harus dibarengi dengan percaya penuh nggak, Pak? Ah, itu yang Bu Esther tadi jawab. Coba jawab Percaya ulang, Bu. dulu, baru pasti bisa tenang. Coba, Pak, coba ulang Bu Esther. Bagaimana Pak? Pak itu Pak Kofi bagaimana pertanyaannya? Jadi pertanyaannya kok Afi, apakah Ketenangan itu apakah harus dibarengi dengan kepercayaan? Percaya begitu maksud saya, Pak. kalau saya jawab karena kita percayalah maka timbul ketenangan itu. itu jawabannya kok Afi. Justru karena Sebab begini, Pak, ada firman yang berkata mengenai murid-murid Tuhan Yesus ya, Pak ya. Ada firman yang berkata hanya dekat dengan Dia saja aku hatiku tenang. Tapi ada firman Tuhan di mana murid-murid Yesus itu dalam satu perahu dengan Yesus Kristus. Waktu itu perahu itu bertolak ke seberang danau dan terjadi angin saklar di danau itu, Pak. Bapak mungkin membaca firman itu, Pak. Nah, itu bagaimana kalau menurut Bapak itu? Singkiran kan murid-murid Yesus itu berada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus. Waktu saat itu, Pak. Iya. Begitu, Pak. Ya. Sangat, malah cerita itu menjelaskan, memberikan jawaban itu kok Afi. Jadi karena mereka tidak percaya, jadi mereka nggak tenang. Iya, dia nggak percaya benar. Ada karena mereka nggak percaya, jadi mereka nggak tenang. Makanya dia bilang begini kan, di dalam salah satu kitab Injil, dia bilang ini, tenanglah, aku ini. Tenanglah, aku ini. Karena yang lain bilang, ya hantu. Enggak, Tuhan gue. kan gitu kan. Kan ada yang bilang, kalau dalam bahasa Indonesia, gini kan, hantu. Harusnya Yesus bilang, lu kebalik, Tuhan. Tapi maksud saya begini, Pak. Murid-murid Tuhan Yesus kan selalu berada dekat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu kan dia suka memberikan mujizat tuh pada. Kan murid-murid dia udah dekat, tahu tuh. Iya. Dia udah deket, tapi kok nggak tenang gitu ya? Betul. Bagus juga nih, ada bagusnya nih. Jadi gini. Yudas juga deket terus sama Tuhan Yesus. Iya, tapi ini ada ininya, Bu Esther. Jadi tenang, masalah tenang. Jadi dia kan ada lagunya gitu. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Gitu. Atau ini, hanya dekat Allahku, kan gitu. Nah, kok ini dekat katanya satu perahu kok nggak tenang dia gitu. Nah, jawabannya kok Afi, walaupun sudah dekat tapi tidak percaya, tidak akan tenang. Udah. Berarti benar ya Pak ya, ketenangan itu harus dibarengi dengan kepercayaan, harus ada percaya ya Pak ya. Bahkan kunci utamanya dipercaya, Pak. Betul. Nah, dipercaya karena ingat ya, yang Yohanes 14 ayat 1 itu kan cerita mengenai rumah Bapa tuh. Itu udah hal yang apa ya? Hal yang paling ujung kan. Yesus bilang gini, jangan gelisah hatimu. Kata gelisah kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahin bebas ya, ngomong gini, jangan biarkan hatimu dikuasai oleh masalah. Gitu. Kayak gitu kalau diterjemah. Don't let your heart in trouble. Jangan biarkan hatimu di dalam masalah gitu. Gitu. Jadi dia bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Itu Yohanes 14 ayat 1 itu. Nah, baru ayat 2-nya dia bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aduh. Jadi memang sekalipun sudah dekat nih kok Afi, tapi nggak percaya, iya betul juga. Betul, itu malah poin paling penting gitu. Percaya. Itu kayaknya saya baca dia Matius kalau salah tuh. Di goyang-goyang kapal itu Kofi. Karena kamu tidak percaya saya. Tuhan Yesus kan pada tidur semua. Dibangunin bangunin Tuhan Yesus. Bapak tolong saya. Dibilang kalau nggak salah tuh ada, saya suka baca, temen saya lupa ya tuh. Iya, jadi ceritanya Yesusnya tidur di buritan, antara ada angin gitu. Maksudnya kok Abi tuh gini, ini muridnya ini udah dekat dengan Yesus, tapi kok nggak tenang, padahal udah deket gitu kan.
gitu. Tapi Rupanya kalau masalah mereka lebih, adalah mereka ini nggak percaya gitu. lebih tahu dianya. Hai, kamu tidak yang tidak percaya itu. Oh iya. Begitu Boleh kalau juga. nggak salah Hai kata-katanya. kamu yang tidak percaya gitu ya. Oh Hai, iya. kamu tidak yang Terus tidak percaya. saya mau tanya lagi Pak, kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus sendiri Pak? Kan dia setiap hari melihat mujizat yang Tuhan Yesus laksanakan, yang Tuhan Yesus perbuat Pak, begitu Pak. Kenapa murid-murid Yesus ini sampai tidak mempunyai satu kepercayaan, percaya penuh gitu Pak? Bagaimana kalau menurut Bapak itu? Iya. Eh, menurut saya nanti ya. Coba menurut teman-teman yang lain ada. Kenapa? Kenapa tuh murid-murid itu nggak percaya katanya? Itu kayak seperti Yudas. Wah, kalau menurut saya, Yudas itu kan berapa kali menolak-nolak itu. Peganglah tulang rusukku ini, polong, paku Thomas, supaya Thomas. Thomas ya Thomas, tulang tulang rusuk saya bolong suruh pegang. Ayatnya diperiksa pegang, pegang, pegang. Percaya dia kopi. Itu sama ayat ini. Sama ini sama kurang lebih sama. Nggak sampai pegang sih Pak, nggak sampai pegang. Jadi dia bilang cucukkanlah jarimu ke tanganku yang berlubang, gitu kan. Itu benar-benar. Tapi nggak sampai terus tiba-tiba bilang ya iya Tuhanku, ya Allahku gitu. Itu sama Pak Hen ya, mirip-mirip sama yang pertanyaan Pak Enggak, Afi. pertanyaannya kok Afi itu kenapa mereka nggak percaya? Padahal kan udah deket gitu. Kira-kira kenapa? Biasanya kalau mau jawab pertanyaan gitu teman-teman di diri kita kenapa kita nggak percaya Tuhan? Padahal kita udah dengar firman, kita nggak. Maksudnya kok Afi tadi itu, mereka udah sering lihat mujizat loh gitu. 5.000 orang dikasih makan gitu. 4.000 orang dikasih makan, yang sakit disembuhkan. Lihat sendiri kan, perempuan yang pendarahan itu sembuh gitu. Kenapa bisa? Lazarus bangkit gitu. Kenapa nggak percaya gitu? Gimana kurang? Nah, Gimana menurut kurang? Pak Daniel imannya kurang. Ya, mungkin yang pertama, percaya itu dikaruniakan Tuhan kepada kita, terutama juga kepada murid-murid. Yang kedua, percaya itu juga keputusan atau komitmen kita untuk mempercayai Tuhan. Ya, jadi ketika mereka dekat itu ya dekat hanya secara fisik, tapi hati mereka belum dekat secara hati. Ya, nah murid-murid itu. Jadi itu juga kita tidak bisa apa namanya menghakimi kenapa tidak percaya. Maka Yesus bilang kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya memutuskan untuk percaya. Ya, mungkin itu dari saya seperti itu. Jadi yang membuat mereka tidak percaya itu karena ini ya, karena bisa belum dikaruniakan untuk percaya, terus bisa juga karena Mereka yang belum tidak belum memutuskan ya. memutuskan untuk percaya. Nah, gitu katanya Pak Tadis. Nah, coba teman-teman ambil ini aja, ambil contoh di manusia aja. Kenapa kita nggak percaya kepada orang lain gitu misalnya? Kenapa? Kalau saya sih nanti aja di surga saya nanya itu Petrus itu, tahu kenapa gitu? Ini sesi paling ringannya saya ya, teman-teman bisa rasain lah ya. Apalagi ada Wester jadi kita tinggal main lagu-lagu terus. Teman-teman dapat sesuatu nggak? Nih, jangan kita malah bercanda-canda terusnya ya. Berkali-kali ku Nah, menolong, paling ya itu ya. berkali-kali ku Kali-kali kau Ya, buat. tragisnya kalau sudah berkali-kali ditolong tapi tidak mau percaya, nah itu tragis. Nah, itu bisa jadi pengantar tuh. Kenapa itu? Kenapa? Kenapa itu? Saya ada jawaban, saudara, tapi saya simpan. Kira-kira kenapa? Kira-kira ini aja. Kenapa kira-kira murid itu nggak percaya ya? Padahal case-nya udah kayak gitu tuh.
sebenarnya jawabannya normal loh Ngelihatnya mereka. nggak ke atas, Pak. Mereka ngelihat ke sekeliling, ngelihat situasi, ngelihat hal-hal yang biasa terjadi. Jadi mata mereka nggak memandang kepada kebesaran Tuhan, jadi nggak percaya. Hmm, gitu kan. Jadi mereka lihat realitas. Sama-sama kita gitu. Kita nggak percaya itu ke orang nih udah datang kan, datang bilang begini-begini ya. Kita kok hati gua kayak nggak tenang ya. Tiba-tiba kepercayaannya turun gitu. Hah, benar nggak sih itu gitu kan? Kenapa gitu? Kenapa? Bang ya. Karena kita lihat realitas gitu. Contoh nih ya, udah yakin banget ya. Gua mau berangkat kebaktian gitu. Kebaktian percaya pasti di sana ada lawatan Tuhan. Baru masuk tiba-tiba hujan gede. Wah, 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 wah. Langsung ini kan, langsung apakah ini suara Tuhan yang berkata tidak perlu pergi gitu saya, ya kan? Ih, Jadi realitas di sekelilingnya itu ya sama seperti kita. Ya sama-sama yang Ko Afi tadi bilang. Dia udah dekat Yesus, tidur di perahu. Apakah kau ingin membuat kita mati kan katanya. Gitu. Jadi dia lihat badai itu. Itu yang membuat mereka nggak percaya, gitu kan? Itu sama dengan kita. Kita lihat realitas. Tuhan udah tolong hari-hari yang lalu, betul? Tuhan udah tolong. Tapi kadang-kadang realitas di depan kita itu bersuara lebih kencang, gitu kan? Sampai kita, apa katanya ya? Kayak lupa ingatan gitu. Lupa ingatan bahwa dia pernah menolong. Benar-benar. Dan masalah itu bisa begitu, sudah. Bisa begitu. Jangan jauh-jauh lah ya. Teman-teman yang punya ini nih ya, yang punya anak kan ya, jawab ya, ada beberapa orang. Kita sudah sering ditolong Tuhan melalui anak yang ya, anak-anak ya, sering kan ditolong Tuhan kan. Kalau dia sakit apa dalam nama Yesus Tuhan tolong gitu, sembuh kan. Tapi ketika ada sakitnya yang lain atau masalah dia yang lain, itu kayaknya membutahkan gitu mata kita gitu. Jadi penting sekali di bawah saudara ya, pemahaman itu bahwa realitas kehidupan di sekitar kita itu membuat kita nggak percaya. Itu fakta seperti itu. Itu faktanya seperti itu. Nah, eh, tadi Pak Tadus bilang karena tidak dikaruniai dan kemudian karena tidak memutuskan untuk percaya. Dua kata itu penting saudara. Ada yang lain nggak? Kenapa kira-kira kita atau murid waktu itu nggak bisa percaya ya? Gitu. Kalau karena Pak Shalom, Ya loh. malam. Kalau karena ini apa kekhawatirannya lebih tinggi Ya, lebih besar. dari apa Betul. yang dia lihat. Jadi dia lebih di hatinya, kekhawatiran di hatinya lebih tinggi. Iya. Jadi dia udah nggak ingat lagi. Pertolongan-pertolongan yang Tuhan pernah buat gitu kan? Iya, karena kekhawatirannya lebih tinggi karena dia ketakutannya lebih tinggi. Itu Nah, simpan dulu itu ya. Itu yang Bu Yurita sebut itu menarik saudara. Itu mengambil bagian di dalam yang tadi mengenai dikaruniakan percaya, memutuskan untuk percaya itu ada tuh. Nah betul. Tapi kita harus mulai dulu nih. Saya selalu kan, kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini tuh yang tadinya saya bawa saudara untuk melayang tinggi, jauh dalam fantasi, sekarang saya membumi, gitu, membumikan, bahwa itu realitas. Kita lihat di sekitar kita tuh nggak percaya, karena kita lihat ya hal-hal di depan kita. Nah, kita melihatnya, apakah orang lain nggak melihat? Dia lihat juga, tapi ada orang yang melihatnya jauh lebih besar, gitu. Dia khawatir, gitu, muncul kekhawatiran, kebimbangan, gitu, kegelisahan, bahkan sampai gentar hatinya, gitu kan? Karena melihat keadaan-keadaan itu. Sehingga dia
hai kamu yang kurang percaya. Jadi dia kurang percaya gitu. Nah, saudara, begini. Apa yang membuat saudara percaya banget sama orang? Orang dulu lah, jangan Tuhan. Ya, biasanya gitu. Ya, Kedekatan. kedekatan, ya kan? Pasti kedekatan. Nah, kedekatan itu karena apa? Biasanya kebaikan, Pak. Kebaikan timbul kedekatan, Pak. Begitu, Pak. Karena kebaikannya jadi dekat gitu ya. Iya, Pak. Orang yang baik dengan kita, pasti juga kita baik sama dia, dekat juga sama dia, begitu, Pak. Kalau realita sehari-hari ya, Pak ya, gitu. Kalau karena ucapannya konsekuen gitu, selalu tepat, janjinya selalu tepat. Nah, seperti itu. Iya. Biasanya dia punya janji sama kita, terus dia tepati tepat. Akhirnya kita percaya gitu ya. Percaya sama itu orang, begitu Percaya, misalnya. iya. Udah deh, apa aja deh. Apa aja deh, akhirnya begitu. Penyerahan akhirnya jatuhnya. Setelah percaya, dia menyerahkan semua yang rahasianya. Sekalipun dia ceritakan semuanya. Seperti itu. Udah gak mikir lagi yang dia rahasiakan, apalagi dia udah gak ini lagi. Seperti itu biasanya ya. Iya, kita balik lagi. Jadi kita bisa percaya ke orang tuh karena dia selalu komitmen dengan apa yang dia janjikan, dia selalu komitmen dengan apa yang dia janjikan. Tapi itu bisa juga transaksional loh, bisa transaksional, ya kan? Karena dia komitmen dengan apa yang dia janjiin, yang dia omongin, ya saya baliknya apa? Saya balasnya, saya juga komitmen aja, saya komitmen dengan apa yang saya ngomong gitu. Jadi jagaannya begitu aja, komitmen demi komitmen. Itu adalah salah satu elemen untuk kemudian bisa kemudian saling percaya. Nah, tapi saling percaya itu belum tentu dekat loh. Saling percaya itu belum tentu dekat. Gitu. Ya kan? Aku percaya, tapi sungkan. Pernah nggak rasain gitu? Gue percaya sama dia, tapi sungkan. Jadi tidak jauh, tapi tidak dekat juga. Apalagi intim gitu, enggak kan? Gitu. Saya percaya, tapi sungkan gitu. Nah, kira-kira apa yang saya ganti kata-katanya? Apa yang membuat kita nggak sungkan gitu? Ya, nah sebelum lewat ya poinnya diambil dulu nih. Poinnya diambil dulu. Bahwa kalau sampai orang itu tidak bisa dipegang janjinya, komitmennya, memang nggak mungkin dekat. Nggak mungkin kan? Kalau sampai dekat, pasti transaksional, pasti memanfaatkan, gitu, atau dimanfaatkan, itu kan? Ada itunya, ya, ada maksudnya gitu. Kalau sampai dekat, padahal komitmennya nggak bisa dipercaya, gitu. Itu pasti. Nah, jadi betul kita mesti percaya kalau janjinya ditepati. Tapi sekalipun berdemikian, kita pasti balasnya komitmen. Tapi apakah bisa dekat atau cenderung intim? Tidak sungkan, gitu. Belum tentu juga tuh. Belum tentu. Misalnya nih, gue percaya loh sama atasan gue, misalnya. Atau ya atasan lah yang paling bagus ya. Atau bawahan juga bisa ya. Gue percaya. Belum pernah dia fail, belum pernah gagal gitu. Kalau saya bilang ini tuh pasti sejauh ini ratusan kali saya suruh selalu tepat. Percaya. Tapi tiba-tiba dia bilang gini, Pak, boleh nggak ya? Aku malam ini tuh nggak bisa pulang ke rumah. Aku mau tidur sama Bapak gitu. Di kamar Bapak gitu, tidur bareng gitu. Waduh, belum pernah tuh, gitu kan? Bawahan ngomong kayak gitu misalnya. Kan nggak deket. Nah, kita balik nih teman-teman, kita balik. Jangan dibalik. Jangan. Konsisten aja. Jadi itu kan, jadi bisa kita percaya orang, tapi belum tentu deket ya. Tentu dekat. Nah, jadi apa nih yang bisa membuat orang semakin dekat gitu? Tadi ada yang ngomongnya. Sahabat, hubungan.
hubungan, kan? Hubungan ya, oh Asna tadi. Hubungan, persahabatan, hubungan. Kan? Rasa nyaman, rasa nyaman. Rasa Seperti nyaman. Oke, dirangkul. rasa nyaman. Misalnya kalau atasan merangkul bawahannya, Mas, seperti itu. Jadi Ya, tapi gini Bu Yurita, rasa misalnya nyaman. nih, udah nyaman nih, rasa nyaman. Terus tiba-tiba keluar kota nih, misalnya contoh ya, keluar kota. Waduh, kita cuman berdua. Masa 2 kamar hotel? Wah, sayang juga ya. Mau nggak satu kamar gitu, satu tempat tidur gitu ya. Kalau tidak dekat nggak nyaman loh, ya kan? Gitu. Nah itu, kan ini kita udah mendalam nih. Jadi kira-kira ada apa nih ya? Ada sesuatu yang penting di sini. Nah, tadi ada teman-teman Asna tadi bilang, ya hubungan, relationship, persahabatan, gitu. Nah, hubungan persahabatan ini yang bisa membuat orang sebenarnya semakin dekat. Tapi bagaimana orang yang dari percaya karena janjinya, merasa nyaman dengan kata-katanya, gitu, terus uh, kebaikannya, kata Ko Afi tadi kan, karena kebaikannya, gimana supaya semakin dekat hubungannya seperti sahabat, gitu kan? Semakin dekat hubungannya seperti sahabat, gitu. Sering berkomunikasi. Muncul ya kata-katanya ya. Nah, sering berkomunikasi ini itu dipakai di dalam Alkitab, teman-teman, ya. Henok, Nuh itu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan. Jadi Ko Afi, tadi kalau Ko Afi tanya, kenapa ya murid-murid itu? Kenapa murid-murid itu? Itu sudah lihat Tuhan Yesus buat banyak mujizat gitu kan. Kuasanya gitu, tapi kok nggak percaya gitu. Itu bisa diambil sebagai insight, Pak. Sebenarnya murid-murid itu kurang percaya, gitu kan? Murid-murid itu kurang percaya. Terbukti waktu di tengah badai itu kan, gitu. Nah, kenapa mereka kurang percaya? Karena mereka kurang mengenal, gitu. Kurang mengenal Yesus. Ya? Kenapa kurang mengenal? Karena tidak sering berkomunikasi atau bergaul. Sekalipun mungkin mereka berjalan bersama, gitu. Nah, saudara, jawaban saya itu mau kasih tahu ini. Ingat ya, Petrus menyangkal, tapi tiba-tiba Petrus yang bisa paling depan membela, gitu. Itu bagaimana itu kejadian itu? Itu kan kita perlu pelajari itu. Murid-murid kembali lagi ke kehidupannya yang lama, nelayan, yang lain-lain gitu kan, pemungut cukai. Setelah Yesus disalibkan, gitu. Mereka kembali lagi. Ini apa yang membawa mereka pulang kembali gitu? Akhirnya mereka kumpul lagi di satu ruangan itu kan, tiba-tiba Yesus datang gitu. Di Yohanes 14 itu kan, damai sejahtera bagimu. Nah, pasti ada sesuatu nih, saudara. Terimalah. Dia bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Gitu. Nah, yang saya dapat nih ya teman-teman, kita balik ke komentarnya Pak Tadus tadi, mereka itu nggak memutuskan untuk percaya. Mereka itu nggak memutuskan untuk percaya. Wah, kalau pakai kata dikarunia untuk percaya jadi agak-agak teologis gitu ya, saudara. Tapi memang benar. Yang saya tertarik itu adalah kata-kata ini. Yesus bilang, kamu jangan kemana-mana ya, ke murid-murid itu. Di loteng Yerusalem itu, Yesus bilang, jangan kemana-mana. Tunggu, katanya, di sini. Itu. Tunggu, sampai Roh Kudus itu turun di atas kamu. Nah, setelah Roh Kudus itu turun, saudara. Maksudnya apa di sini? Roh Kudus itu turun. Mereka kemudian berubah, benar-benar totali berubah gitu. Petrus berubah total, gitu. Ya, ketika Roh Kudus itu berdiam di dalam seseorang, maka Roh Kudus ini yang menuntun, memimpin orang itu untuk apa? Untuk semakin dekat, menikmati, merasakan kehadiran Tuhan. Bayangkan saya dan saudara, bukan siapa-siapa, bukan rasul, bukan
Sanhedrin gitu ya, bukan orang-orang yang bukan keturunan Israel gitu, saudara, tapi bisa menikmati yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Terus bisa percaya walaupun tidak melihat seperti murid-murid melihat Yesus gitu. Bisa percaya. Coba bayangkan, apa yang bekerja? Itu Roh Kudus kan menolong. Nah, tapi sekalipun nih saudara, Roh Kudus yang menolong, apakah orang itu memutuskan untuk percaya? Gitu. Kan bisa kan dibalikkan. Dia mendukakan Roh Kudus. Ya, dia apa tadi? Mendukakan, dia memadamkan roh, gitu. Dia nggak mendengar, gitu. Gitu. Dia nggak menguji, ya, nggak menguji dirinya untuk apa? Untuk mengikuti apa kata roh, gitu. Ya. Nah, gitu Kak Afi. Jadi kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka melihat realitas pertama. Mereka realitas kehidupan seperti itu. Ya, banyak banyak situasinya kan, seperti badai di laut itu, gitu ya. Mereka itu. Yang kedua, mereka memang harus dikaruniai sesuatu untuk bisa percaya. Dan ketika Roh Kudus itu memenuhi seseorang, maka Roh Kudus itu yang memimpin orang itu. Makanya pekerjaannya dikatakan dia itu menghibur, dia itu menolong, dan dia itu membawa kamu, dia itu mengajar, gitu. Menghibur, menolong, mengajar, dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Gitu. Ini disebut pengenalan, gitu. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Sang Bapa, gitu. Rasanya kita, bayang ya, saudara, kok bisa-bisanya kita rasa kita udah kenal Bapa, gitu. Ya kan? Coba bayangkan. Coba bayangkan, saudara disuruh cerita. Tapi saudara bisa bilang, ya nggak apa-apa, saya nggak bisa jelasin. Tapi benar-benar saya rasakan bahwa Bapa itu mengenal saya, gitu. Aku mengenal dia, gitu. Ya kan? Gitu. Kira-kira gitu Kak Afi, ya. Dan kenapa mereka itu, karena Roh Kudus itu belum tercurah penuh di atas mereka sebelum hari pencurahan Roh Kudus itu. Nah, hari ini Pak, kalau Bapak sering-sering ke kolam baptisan, itu kita bisa melihat orang percaya dengan tak bersyarat loh, ya. Mereka percaya walaupun benar-benar tidak melihat, ya. Kalau beberapa dari kita kan udah Kristen dari lahir gitu ya. Tapi mereka itu banyak yang benar-benar mengenal Yesus itu setelah mereka dewasa gitu. Benar-benar dengan perjumpaan. Ya mereka percaya gitu. Oke. Sampai situ dulu ya teman-teman. Kita tutup dulu dalam doa ya. Berkali-kali Engkau menolong kami, Tuhan. Berkali-kali Engkau kuatkan kami. Di lembah kelam Engkau ada, Engkau hadir, Engkau menyertai. Bukan hanya itu, Engkau berjalan bersama. Engkau bersama-sama berjalan. Bahkan Engkau memikul beban yang kami juga pikul. Kami tahu, aku tahu bahwa Engkau juga memikul beban-beban kami. Terima kasih. Begitu besarnya kasih kepada kami, orang yang mempercayakan diri hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus membawa kami ke dalam pengenalan akan Engkau yang sejati, supaya kami menikmati pelukan kasih-Mu, belahan kasih sayang-Mu di dalam hidup kami. Kami melihat penyertaan-Mu yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini, Engkau lawat mereka di tempat, di keadaan kehidupan apapun mereka ada. Tuhan lawat mereka. Telisik kehidupan mereka Tuhan. Hamba yakin tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Engkau yang mengetahui mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Apa yang sedang menjadi kesesakan di dalam hidup mereka. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Engkau Tuhan yang tidak kurang panjang tangan untuk menolong. Engkau
mendengarkan mereka, Tuhan. Dengarkan doa mereka. Kalau saat ini mereka berseru kepada apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka serukan kepada, biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan Engkau melawat mereka dan pulihkan kehidupan mereka. Tuhan, bawa mereka ke tingkat di mana Engkau lihat mereka menjadi pemenang-pemenang iman di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa apa yang Engkau telah kerjakan melalui putramu Yesus Kristus, anak tunggalmu, melalui pengorbanannya, itu yang akan mengikat segala sesuatu janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Janji penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang percaya, saudara yang diberkati bersama dengan saya katakan amin. Amin. Amin.